Bagaimana kita mengatasi kemiskinan yang tertinggi di Indonesia loh, tertinggi di Indonesia, bukan kebanggaan itu kan tertinggi di Indonesia itu. Hah? Sementara artinya apa, di sini Komisi 5 DPRD Banten, ya kan, kemudian Pemprovnya, Bapedanya, TAPD-nya kan harus berpihak dong kepada mengatasi pengangguran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir salah satu tokoh di Banten. Alhamdulillah. Senior saya, panutan saya dalam melihat peta politik Banten. Selamat datang Pak Haji Ahmad Jajuli. Terima kasih Kang, terima kasih. Siapa yang tidak kenal beliau? Berarti masih Cooper. Oke, sahabat Banten Podcast. Tema kita kali ini adalah mencoba menilai pemerintahan Provinsi Banten di akhir masa jabatannya. Gitu ya, Kak Haji? Ya, baik Kang. Oke, Kak Haji. Ada catatan apa nih? Ya, baik. Pertama, saya akan memulai dari flashback dulu bahwa pendirian Banten ini bukan pemberian dari Belanda dulu atau pemerintah pusat, tapi melalui sebuah perjuangan panjang. Itu perjuangan yang dilakukan sejak tahun 1952. Ya, dan alhamdulillah berhasil menjadi provinsi pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 yang lalu. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Kenapa kita ingin berpisah dari Jawa Barat gitu kan? Kebetulan saya ini aslinya orang Malingping, Kang. Jadi merasakan betul tuh bagaimana saya SD negeri, SMP-nya masih swasta. Tahun 80 masih swasta gitu. Baru kemudian SMA di Rangas Bitung negeri, kuliah negeri di Unpad di Bandung. Jadi yang pertama dulu para pejuang kita itu merasakan bahwa betapa Banten ini kemiskinannya tinggi, ya, tingkat kebodohannya, dan berbagai ketertinggalan. Nah, inilah yang kemudian diperjuangkan. Dan sebetulnya sempat juga Kang, beberapa tokoh kita itu masuk penjara dan sebagainya. Dan salah satu yang monumental di Banten sebagai bentuk perayuan gitu ya Jawa Barat kepada Banten supaya tidak berpisah, itu antara lain adalah berdirinya Stadion Maulana Yusuf. Jadi tahun 1971 Kang, itu diadakanlah Pekan Olahraga Mahasiswa di Banten dan dibangunlah itu Stadion Maulana Yusuf. Itu bentuk rayuan-rayuan supaya nggak berpisah. Tapi memang kebetulan ada reformasi, ya kan, presidennya Gus Dur, Mendagrinya Pak Suryadi Sudirja, orang Banten juga, momentum itu hadir. Dan alhamdulillah kan Pak Wes Korni, ya kan, Pak Sajueli, Pak Trina Samun, dan reng-rengan eksponen. Yang pertama kan adalah KPPB, Komite Pembentukan Provinsi Banten, kemudian Pokja, Pembentukan Provinsi Banten, kemudian Bakor, PPB. Nah ini alhamdulillah sekarang. Jadi artinya kan saya ingin mengingatkan semua, kita ini adalah kepada sejarah itu, bahwa adanya Provinsi Banten ini dalam rangka bagaimana kita mengejar mengurangi, ya, atau kalau menghilangkan mungkin mustahil ya, mengurangi kemiskinan, kebodohan gitu kan, lalu ketertinggalan tadi. Karena dulu contoh aja Kang, salah satu yang gampang aja. Saya orang Malingping, saya kuliah di Unpad tahun 1983. RK Bandung teh Kang, dari Malingping itu ke Rangkas Bitung, dari Rangkas Bitung naik kereta api Kang ke Merak. Dari Merak baru ke Bandung pakai bus, bayangin coba. Sehari semalam kita di sana. Nah, jadi saya kira dan bisa bayangkan jarak antara Bandung Malingping itu kan udah 350 kilo. Jauhnya luar biasa. Nah, itu dari sisi flashback. Nah, jadi sekarang saya ingin supaya fair gitu kan, bagaimana ya kita nggak usah dibandingin deh sama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita bandingkan saja dengan beberapa provinsi lain yang seumuran kita. Nah, yang pertama adalah Bangka Belitung, yang kedua adalah Kepulauan Riau, ketiga adalah Gorontalo, keempat adalah Maluku Utara, kelima adalah Papua Barat. Nah, saya kira tinggal itu. Jadi kalau kita bandingkan namanya dengan Gorontalo soal pertanian, jagung aja misalnya, Banten sama Gorontalo itu jauh tanah ke langit itu kan, nggak ada apa-apanya. Tapi usianya sama ya? Sama, seusia itu Kang, sama-sama lahir tahun 2000. Jadi umpamanya kalau kita berbicara pariwisata, ya bagaimana pariwisata di Papua Barat, bagaimana pariwisata di Bangka Belitung, itu juga jauh. Jadi artinya kita jangan
jangan keasikan. Saya ingin mengingatkan warga Banten itu jangan seperti orang yang pakai kacamata kuda gitu. Ayo ke hareup, ayo ke depan gitu ya, tanpa melihat kiri kanan ya. Tetapi memang dalam kesempatan ini kita harus juga mengapresiasi berbagai hal yang memang kemajuan ya di Banten ini ya. Dan kalau secara matematika, secara kuantitatif, sekarang warga Banten boleh tuh lihat tuh di billboard laporan pertanggungjawaban gitu kan, kepemimpinan WHH Andika. Ada jalan yang bagus ini, ada itu yang sih. Nah, saya kira pagi ini saya dengan Akang lebih suka ya kita bicara yang tidak kelihatan ya. Oke. Contoh kan, ya iyalah kalau jalan bicara maunya ke Malingping ya kan, berbicara jalan ke Tangerang. Tapi kalau saya 2 bulan yang lalu Kang, itu karena jembatan rusak yang di Muara Ciladan itu Cipanas, saya lewat Ciminyak itu sampai Ciminyak Guha Sobang Cikuning itu 29 kilo Kang, 2 jam. Tapi itu jangan kabupaten, saya nggak mau komen. Nah tetapi lalu kemudian saya ke Citorek. Di Citorek saya menginap, paginya pulang tidak lewat situ lagi, tapi saya lewat ke sana Citorek Kidul yang terkenal dengan apa tuh namanya yang awan itu negeri di atas awan ke sana. Tapi ke Ciparai Kang, dari Ciparai itu ke Warung Banten, Kang jantung kita bercopot gitu. Kenapa? Ya karena Kang ada itu jalan kan pada umumnya kan di pinggir-pinggir tebing Kang. Ada yang karena licin karena belum dibangun, ada yang karena udah ada dicor cuma sebelah Kang bayangin. Tapi kan sudah ini viral itu wisata negeri di atas awan itu. Iya, coba sekarang Akang mau lewat mana kalau ke sana sekarang? Kalau jembatan maunya Muara rusak, Akang lewat Ciminyak, nggak saya rekomendasikan, itu 2 jam lewat Warung Banten Kang, itu jalan cuma. Sekarang Akang lewat Warung Banten, kok begitu Kang? Itu jalan Masya Allah yang namanya cor itu ada sebelah. Dan Akang bisa bayangkan nggak bagaimana kalau berpapasan itu mobil? Nggak bisa. Nah, gitu kembali ke topik tentang catatan akhir di masa pemerintahan Provinsi Banten. Ada catatan apa nih di bidang pendidikan, kemudian persoalan kemiskinan, ekonomi atau pengangguran? Iya. Karena saya lihat Kaji udah siap dengan data nih. Ya begini, tadi kita mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah ada oleh pemerintahan ini, mulai dari Pak Joko Munandar, Bu Atut ya, Pak Rano dan sekarang Pak Wahyudin. Tapi tadi saya mencatat beberapa hal ya yang ini harus disadari. Ya kalau yang normal-normal aja ya emang itu udah kewajibannya Kang. Ya, jalan bagusnya geus kewajiban, ada APBD-na gitu nya. Apa bagusnya itu udah kewajibannya, normal-normal aja. Dan nggak aneh. Tetapi yang harus kita kritisi sebagai warga masyarakat, pertama soal kemiskinan. Contoh, dari 12 juta penduduk Banten saat ini Kang, itu kurang 12 juta, itu sebanyak 6,63% miskin. Miskin itu adalah jumlahnya berarti 857.000 sekian. Miskin itu kan kalau kita lihat yang paling menyedihkan kalau menggunakan rumus BPS, Biro Pusat Statistik. Apa coba? Apabila sebuah keluarga memiliki pengeluaran kurang dari Rp400.000 per bulan, Kang. Kurang dari Rp400.000. Nah, sekarang saya belum tahu persis kan ini kan data BPS ya, itu kan segitu. Kan karena gini, yang di Indonesia ini problemnya Kang, mengukur kemiskinan itu beda-beda parameternya. Jadi BPS begini, Kemensos begini, Bappenas begini, beda-beda itu Kang. Nah ini kalau kemiskinan di Banten ini sebabnya karena takdir atau banyak masalah ya. Artinya memang ada yang kalau takdir tentu dah ya. Contoh gini mau saya Kang, contoh gini. Umpamanya terkait dengan pengangguran. Pengangguran di Banten itu kan sekarang 10,64%, tertinggi di Indonesia loh. Mau bagaimana orang tidak miskin kalau nggak kerja? Bagaimana kalau orangnya tidak miskin kalau dia bertani? Ya kan sekarang cuma kebanyakan buruh tani kan. Kalau jalannya jelek, kalau pasar tidak ada, Akang warga melak dangder, melak singkong nggak bisa dijual. Jadi pengangguran nomor 1 di Indonesia. Lalu sekarang dari seluruh 34 provinsi. Iya. Kemudian kemiskinan nomor, saya nggak tahu nomor berapanya ya, tapi ininya 6,63% tadi kan di atas nasional. Dan tadi
Dan yang menyedihkan lagi kayak di atas angka kemiskinan iya, nasional. Ya sih ya. Sementara sekarang contoh nih umpamanya pengangguran. Itu ironi Kang, yang banyak menganggur itu adalah lulusan SMK. Oke. Berarti kan harus di Dinas Pendidikan Banten harus kunaon dia bisa kok lulusan sekolah SMK itu logikanya dia life skill-nya kan udah bagus. Ya kalau punya SMA nganggur kita masih agak maklumi karena emang dia tidak disiapkan untuk bekerja langsung kan, dia untuk kuliah dan idealnya kan begitu. Tapi ketika lalu memang ada keterangannya di situ Kang. Contoh orang Banten itu kan tidak mau jauh dari orang tua, ada alasannya. Yang kedua pamannya disparitas upah. Contoh Lebak Pandeglang itu kan Kang UMK-nya cuma 2.700. Sementara Cilegon sama Serang udah di atas 4 juta. Jadi ini ada cerita menarik nih. Perusahaan Pongwan Paklen Wad Indonesia itu kan sekarang membuat pabrik namanya PWI 6 di daerah Citeras. Citeras itu dia kan berarti UMK-nya UMK Lebak. Nyebrang dikit aja Kang, itu tidak hanya beberapa kilometer melewati rel kereta Citeras itu masuk Kabupaten Serang. Saya jujur Kang, itu diberi kesempatan oleh manajemen itu, Pak Juli ada tetangga ada yang nganggur, ada yang apa, susah kan, ada yang karena tadi perbedaan. Jadi akhirnya orang-orang Lebak Pandeglang itu maunya di Jakarta, di Tangerang, di Cilegon karena upahnya yang memang jauh. Tapi pada satu sisi kita tidak bisa menyalahkan dia penakar sebagai karena patokan UMK itu kan mengacu kepada kebutuhan hidup. Ya kan, ada kebutuhan hidup dan sebagainya. Sehingga orang Pandeglang, orang Lebak itu akan malas bekerja di kampung halamannya sendiri karena tadi UMK yang jauh. 2.600 itu di Lebak, 2.700 Pandeglang, sementara di Serang, Cilegon, Tangerang udah 4 juta. Nah itu jadi banyak faktor Kang gitu. Nah tetapi yang pasti tadi pamannya pertanian, nilai tukar pertanian kan sekarang namanya menurun ya kan. Harga karet pamannya kan anjlok ya kan. Lalu kemudian pertanian pamannya kan contoh gampang gini Kang ilustrasinya. Kalau petani, kalau irigasi jalan itu kan setahun kan dia bisa panen 2 kali minimum. Kalau katakan sekarang 5,6 ton gabah kering pungut ya atau 8 ton. Bahkan ponakan saya kebetulan alumnus Untirta pertanian sudah pernah magang di Jepang, sekarang udah bisa memproduksi 11 ton per hektar. Nah, kalau irigasi ini bagus Kang, itu kan tentu kan pertanian menjadi maju. Maka kemudian kemiskinan juga bisa diturunkan. Nah sekarang kalau kita lihat teori kemiskinan itu apa? Akses pendidikan, akses pekerjaan, ya kan, akses lahan, akses penjual hasil produksi dan sebagainya. Nah pada saat itu sekarang coba lihat di Banten ini Kang, orang lauk melina di luar daerah, kita belikan di luar daerah, kita beli sayuran di luar daerah. Akan bayangkan Banten 12 juta nih. Nah kalau pamannya rata-rata itu satu penduduk itu butuh setengah kilo aja, setengah kilogram ikan aja, berarti butuh berapa itu Kang? 6 juta. Di mana itu? Dari mana itu? Kalau harga ikan mas sekarang 35.000 dikalikan dengan 6 juta aja, udah berapa miliar uang kita yang keluar untuk itu. Oke. Nah dari sisi kepemimpinan catatan KJ apa? Ya saya kira dari segi kepemimpinan yang ada saat ini keberpihakan pimpinan sekarang. Contoh, saya cek gitu, ternyata anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja itu Kang, itu hanya 65 miliar. Itu udah jumlah jambleh itu istilahnya kata orang Sunda itu. Sudah untuk tempat-tempat operasional. Nah hanya 65 miliar. Dari APBD kita kan yang 13.000 miliar. Dari 13.000 miliar itu kita hanya punya anggaran untuk di Snaker itu kan hanya 65 miliar. Itu pun untuk operasional segala macam, untuk realisasi untuk masuk program-programnya itu kalau tidak saya dengar saya hanya sekitar 20-30 miliaran. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan yang tertinggi di Indonesia loh, tertinggi di Indonesia, bukan kebanggaan itu kan tertinggi di Indonesia itu. Sementara artinya apa? Di sini Komisi 5 DPRD Banten, ya kan, kemudian Pemprovnya, Bapedanya, TAPD-nya kan harus berpihak dong kepada mengatasi pengangguran ini. Memang selama ini belum berpihak. Jelas dong. Sekarang akan tinggal hitung matematikanya. Dari 13.000 miliar itu hanya 60 miliar untuk disenakar. Berapa coba matematikanya? 10%? Tidak. Iya kan?
Hanya berapa? 10%. Kalau 1% berarti kan 10% berarti kan 130 miliar. Iya kan? Iya kan? Itu hanya 5%-nya saja. Sementara untuk pendidikan kan 20%. Iya kan? Jadi artinya kalau 13.000 miliar 13.000 miliar itu kalau 10-nya kan berarti 130 miliar ya Kang ya. Ini cuma 65. Kalau dari supporting PAD gimana Kang? Ya, oke. Sekarang PAD. Akang harus tahu bahwa di Banten ini lemahnya kreativitas pemimpin kita mencari sumber-sumber PAD. Akang tahu mengapa Banten tersyok-syok sekarang sampai ngutang-ngutang kemarin ke SMI segala macam itu. 70% dari sumber PAD yang sekitar 11.000 miliar itu, sampai 1 triliun itu berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi ketika sekarang kemarin ini kita selama 2 tahun ini mengalami musibah corona itu, ya masyarakat kan boro-boro mikirin bayar pajak Kang. Mikirin makan, mikirin jajan anak, mikirin sekolah aja susah. Apa artinya? Bapak tahu kenapa realisasi anggaran di kita baru 48% bulan kemarin itu? Karena PAD yang masuk ke kita hanya 62%, dan itu pun mohon maaf PKB dan itu yang masuk itu Kang, target hanya 50% lebih. Artinya sementara di sisi lain Bank Banten kita masih tertati-tati baru keluar dari ICU kemarin. Iya kan? Bank BGD, Banten Global Development, yang udah berdiri agak lama baru disapih, baru dipisah dari Bank Banten. Lalu kemarin yang baru yang BUMD agribisnis ya? Agro Banten itu juga masih disusuin terus. Jadi sebetulnya kan mohon maaf, gubernur di Banten ini nggak usah dokter, nggak usah apa, yang penting dia punya entrepreneurship yang bagus. Ya, karena kalau cuma sekadar mengandalkan PKB, ya orang kan dengan sendirinya kan beli motor, beli mobil, bayar pajak. Itu bukan kerja gubernur, bukan kerja aparatur itu mah. Kalau gubernurnya lulusan SMP SMA juga tetap aja mereka beli mobil, tetap bayar pajak. Nah sekarang ketika corona tiba, lalu pajak-pajak nggak dibayar karena masyarakat lebih mendahulukan makan, minum, sekolah, kesehatan, apa yang terjadi? Minjem Mbak kemarin kan, akhirnya kan cuma 800 miliar yang dipenuhi. Itu pun 400 miliar dipakai ngebangun pos-pos center. Jadi kaji bisa disimpulkan nggak usah ada gubernur juga. Ya gubernur cukup ada dengan yang mengurus pajak kendaraan bermotor bisa. Artinya ekstrimnya gini lah, kasarnya mah gini Kang, itu mah kayak keluarga ya, ada rumah tangga gitu kan, udah ada warung ya, diurus sama istri juga, sementara suaminya menyongkak kaki aja, ibarat begitu kan. Padahal harusnya PKB pajak kendaraan bermotor ini ya kan sebagai babon, dan menurut saya lama kelamaan harusnya diubah. Jadi dari porsi 70% itu harusnya PKB, BBNKB itu ke depan diputar lah. Ya katakan mungkin idealnya menjadi 40% saja lah. Nah itu butuh gubernur yang benar. Yang kreatif, yang serius. Dan di Banten ini kan banyak kan, ada 8.000 industri. Posisi kita di antara Lampung, di antara Sumatera dan ya kan Jawa yang strategis. Kita punya bandara, kita punya pelabuhan, kita punya sport center dan sebagainya kan, gitu loh. Nah sekarang sport center katanya itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Apa pemulihannya? Yang bekerja di situ adalah BUMN, ya kan, PP kalau nggak salah ya, pemborongnya itu kan. Masyarakat kerja apa di situ? Katanya menyerap 700 ya, 700. Tapi kan itu kan labor skill kan. Artinya pegawai-pegawai, ya insinyur apa, masyarakatnya sendiri nggak apa yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya itu kan sebutan pemulihan ekonomi yang dibuat-buat saja. Sekarang 4 tahun 9. Sekarang saya tanya sama Akang, kira-kira yakin nggak selesai nggak tahun ini itu? Selesai nggak tahun ini? Kalau nggak setahun ini, tahun depan. Kalau nggak mangkrak. Kalau mangkrak apa manfaatnya? Jadi mau saya. Kalau dibuat unit sekolah baru berapa unit itu bisa? Nah, ya sekarang unit sekolah baru kan berapa? Kalau maunya kita sekarang ya hitung-hitungannya bisa sekarang kan 800 miliar. Sekarang nih 900 miliar. Ya kalau dibuat bisa dapat berapa puluh gitu sekolah kan. Nah, dan saya kira tadi harusnya perpisahan tadi. Karena gini Kang, sebetulnya pemerintah itu tugas utamanya kan pendidikan, kesehatan, ya kan, utamanya itu. Lalu meningkatkan daya beli masyarakat. Baru yang lain-lain itu. Yang lainnya kan. Jadi dari fungsi melayani, membangun dan memberdayakan. Nah, sekarang kan pemerintah tadi kayak gini, kita jangan terjebak oleh
oleh apa namanya yang disebut dengan biaya rutin, overhead cost. Bikin listrik, kalau di kantor Akang di sini kan ada listrik, ada OOB, ada, tapi harusnya initial cost. Contoh, bangun saja irigasi oleh pemerintah yang bagus. Otomatis orang bertani, otomatis orang berkebun, atau orang beternak. Kalau sekarang nggak bagus kan? Lah sekarang tinggal dicek ya, seorang Malingping ya, bagaimana irigasi Cilangkan 1, irigasi Cilangkan 2 dan sebagainya. Mau gimana orang mau bertani kalau nggak ada air? Karena pertanian itu kan cuma 3 syaratnya kan. 1 ada tanah, 2 ada air, 3 ada sinar matahari, kan cuma itu. Irigasinya udah dibangun. Ya artinya kan dari zaman Ki Benen, dari zaman dulu kan tapi nggak ada normal air dan sebagainya. Satu kan, yang kedua, untuk upamanya untuk membangun tadi, bangunnya jalan yang bagus. Otomatis orang beli mobil, beli motor segala macam. Sekarang saya tanya sama Akang, saya orang Lebak sekarang. Berapa terminal yang dimiliki oleh Lebak? Berapa Kang? Ada 2. Dari 28 kecamatan, Malingping aja hancur. Rangkas Bitung sekarang udah milik nasional ya kan. Kemudian Bayah, mungkin Bayah yang agak-agak bagus. Tapi ya. di media kemarin Pak Gubernur sudah menyatakan siap membangun selatan. Ya siap membangun selatan kan, sementara sisa masa jabatan beliau tinggal 6 bulan lagi. Artinya apa? Ya kan itu kan cuma mungkin buat kepentingan kampanye aja mungkin untuk 2024 mungkin ya, wallahu alam. Saya kan nggak ngerti ya. Tapi maksud saya gini loh. Sekarang atau gini aja, yang bahasa kasarnya gini. Yang dulu kita jual itu Kang, untuk memisahkan Banten dan Jawa Barat ini adalah Lebak dan Pandeglang. Lebak dan Pandeglang itu akan lihat coba, masya Allah ya. Jalan-jalan desa apalagi Pandeglang paling parah. Kalau Lebak agak mending jalan. Coba akan lihat ke sana, sekolah-sekolah seperti apa dan sebagainya. Sekarang Banten berdiri udah 21 tahun. Ya kan, mau saya gini, sudahlah. Kayak kita punya anak yang pintar, yang ini biarin, tapi yang kurang kita bantu. Ya udah, kalau Tangerang Selatan namanya. Oh, orang biasa salah paham itu kan, kalau ke Banten datang ke Tangerang Selatan doang. Oh, luar biasa Banten gemerlap begini. Padahal kita Tangerang Selatan doang yang begitu kan. Betul nggak? Masuk ke kota Tangerang namanya. Begitu juga gemerlap. Sampai ada cerita teman saya itu kayak anekdot aja gitu. Orang dari Sumatera masuk ke sini, gitu kan. Yang satu di bawahnya lewat Tangerang kan. Dia sanjung puja tuh buat Banten. Banten gila sekarang dalam 20 tahun katanya udah gemerlap begini. Yang satu lagi kan dari Sumatera itu masuk ke sini, di bawah Rangkas Bitung lewat Jalan Muncang, lewat Jalan Lewi Damar ke sana kan, Bojong Manik, Cirinten, Gunung Kancana, Cijaku. Lain lagi kesimpulannya. Banten ini katanya udah 20 tahun berdiri, masih hutan belantara. Kalau kita review kembali Kang, janji politik yang sempat terucap, target yang kemudian dibuat dalam perencanaan pembangunan, tercapai nggak? Ya kan, kalau kita melihat di billboard itu kan seperti itu. Contoh jalan raya kata tinggal 14 km lagi yang provinsi. Ya kan, tapi tadi 14 km itu kan tadi kalau kita lihat antara Warung Banten namanya dengan Ciparai itu nggak bisa. Saya ngomong kemarin di Facebook itu, panggil tuh, saya bilang Palalan sekarang jadi PLT di Bina Marga, suruh ke sana. Kalau dengan saya balapan di sana, saya bilang menyedihkan kan. Ya, jadi menurut saya ya kita bersyukur yang sudah saat. Tapi mau saya ke depan ya, kalau saya lihat pilkada ke depan kan November 2024 ya. Ya ini perlu orang yang rajin turun lah ke bawah. Lah sekarang kan pimpinan kita ini kan baru turun ke bawah kan baru mulai minggu kemarin. Kelihatannya yang sekarang ya kemarin kan dengan alasan Covid maaf ya turun, tidak, tamu juga yang datang juga. Saya pernah mengajukan audiensi aja udah 3 tahun nggak pernah dijawab. Audiensi ke siapa? Kepada gubernur. Kadang-kadang kan kalau di ngomong kita begitu, lu kata kayak ke siapa aja, lu datang aja ke rumah dinas. Bagaimana saya bilang mau ketemu RT? Kan pemerintahan ini kan birokrasi namanya. Serba teratur, serba pasti kan. Bagaimana kita ketemu ke gubernur nyelonong begitu aja? Nah, kan itu kan bukan pemerintahan itu mah. Kita berkunjung sesama pedagang, sesama pengusaha. Terus, boleh. Dengan kondisi sekarang, Kaji berharap WH Andika nyalon lagi? Saya menilai ya kan Andika itu kan sekarang Pak Andika itu umurnya dia kelahiran tahun 85 ya. Berarti baru 36 tahun ya. Kemudian Pak WH itu sekarang udah 67 tahun. Nanti pada tahun 2024 beliau akan berusia 70 tahun ya. Ya saya kalau ya biasa orang bandingin, itu Mahathir Muhammad juga 92 tahun masih bisa jadi Perdana Menteri. Ya Perdana Menteri kan tingkat nasional kebijakan. Tapi kalau gubernur ini kan harus sering turun ke bawah, membawahi 8 kabupaten kota, dan terutama mohon maaf
mengapa mengurusi Lebak Paneglang terutama. Lebak Paneglang ini kan tadi Kang, masih kita mau dibiarkan aja begitu? Ya artinya pertanyaan saya, menurut Kak Haji, WH Andika perlu terpilih lagi menyelesaikan tugas-tugasnya? Kalau saya begini, saya pribadi ya, Kakak menanya saya pribadi. Saya kalau melihat ada calon yang lebih baik dari mereka, saya akan cenderung memilih yang lain. Ya, tapi kalau Sejauh ini ada? Sejauh ini sampai hari ini saya belum. Kalau orang banyak Kang di Banten ini, ya kayak Profesor Dodi Nandika itu keren. Ada beberapa banyak tokoh-tokoh. Saya kemarin sudah ketemu dengan Pak Triana Samun, ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya udah ketemu Pak Abuya Kurtubi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Problemnya kan di Banten ini kan sana buka duit gitu. Siapa yang punya uang itu persoalan. Ya kan, karena dengan pemilih kita sebatas 7 juta pemilih Kang, kita butuh modal untuk nyalon itu sekitar 120 miliaran. Nah, siapa yang orang yang segila itu? Siapa orang yang punya uang sebanyak itu? Okay. Nah, kan kalau sudah begitu problemnya dua. Ya kan? Apakah ada aturan yang melarang money politik dengan ketat? Benar yang sebenarnya gitu loh. Sekarang juga aturannya udah ada. Yang kedua, kita ingin menyadarkan warga Banten, udah lu jangan milih karena duit aja lo gitu. Kita harus milih pemimpin yang benar gitu, yang berpihak kepada rakyat. Ya kan? Jangan karena gara-gara duit 20.000, 30.000. Ya kan ini kan dua Kang. Sekarang dari mana dulu? Nah, saya termasuk orang yang mohon maaf menginisiasi untuk mendidik masyarakat, ada edukasi lah. Udahlah, jangan menjadikan uang itu sebagai 20.000, 30.000 naon sih. Sementara kita 5 tahun disengsarakan atau tidak diberikan seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita ingin pemimpin yang baik, ya sebetulnya jujur ya saya, Pak W. Andika itu sebetulnya juga bagus sebetulnya. Dia tidak terbukti korupsi segala macam, bagus. Hanya saja yang saya lihat komunikasi publiknya yang sangat lemah menurut saya. Okay. Ketemu rakyat susah, ketemu rakyat jalan agak susah gitu kan. Dikritik juga marah. Ya, saya nggak tahu tuh fungsi staf ahli gubernur, fungsi Bapeda, fungsi apa tuh yang Dewan Riset Daerah gitu ya. Fungsi apa lagi gitu, saya nggak tahu. Fungsi pembisik. Nah, itu kan apapun lagi mau saya. Kaji. Mau saya gini kasarnya. Saya setuju Andika WH maju lagi dengan catatan mereka memperbaiki komunikasi dengan warga masyarakat. Karena menurut saya sekarangnya terasa jauh, Pak. Terasa jauh sekali. Zaman dulu ya, lepas daripada kelemahan Bu Atut tuh kayak yang hajatan aja datang. Kayak yang hajatan datang, mau Nabi datang, apa datang. Ya kan, sekarang ini kan kita rasakan sendiri. Kaji. Kalau Kaji harus memberi nilai menjelang akhir pemerintahan masa jabatan WH Andika dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Ya kalau nilai secara kuantitatif ya saya memberi nilai 8 lah. 8 ya. Jadi artinya 8 itu baru B lah gitu ya, belum cum laude ya kan gitu. Tetapi menurut saya tadi bahwa Pak WH ini dengan Andika masih ada waktu nih. Sekitar 6 bulan kan, karena beliau akan habis jabatan tanggal 12 Mei tahun 2022 ya. Nah, waktu itu maksud saya itu diperbaiki, dan itu pun termasuk saya mohon maaf kemarin mengkritik soal kunjungan beliau ke Banten, ke kampung halaman saya, ke Banten Selatan maksud saya. Itu kan ke depan pihak protokoler mesti memastikan, karena saya pernah belajar bahwa kunjungan pimpinan itu ada 3 targetnya. Hadir tepat waktu, keselamatan jiwa raganya terjamin, yang ketiga citranya positif setelah kunjungan. Dan kemarin 3-tiganya nggak ada? Ya kemarin kan tidak tepat waktu, amburadul program. Ada yang saya konfirmasi ke UGI ya, ke juru bicara gubernur. Ada Kak Haji yang hari itunya, karena gini Kang, pergi dari sini ke Malingping, di Malingping ada mendengar kabar dari BMKG bahwa ada gempa 5,1 Richter. Nah, saya bilang sebagai orang Malingping, kalau memang beliau takut khawatir itu, pulang dong ke atas, ke Cijaku, Gunung Kancana, ya kan, Cilele, Cikulur, Petir, Serang. Kenapa bablas ke Cilograng dan terus ke Pelabuhan Ratu, gitu contohnya gitu ya. Lalu kan akhirnya berapa banyak kan kemarin yang orang Binwangan yang kecewa. Artinya dari 3 teori protokoler tadi, hadir tidak tepat waktu, ya memang keselamatan jiwa raganya terjamin, tapi citranya menjadi buruk. Geus mah jarang ke lapangan, udah mah jarang-jarang ke lapangan, mengecewakan orang gitu kan. Akhirnya apa? Lo katanya mau nyalon lagi tahun 2024. Jadi maksudnya kalau memang mau nyalon lagi, logikanya kan harus positif. Siap. Terima kasih banyak sudah gitu kan. Jadi saya kira kembali lagi
catatan saya yang terakhir sebagai closing statement. Pertama, apabila Pak WH Andika mau maju lagi, perbaiki komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, jadilah menjadi pemimpin yang terbuka, tidak alergi kritik. Dan terakhir, ya tadi kalau mereka tetap begitu-begitu saja dalam 6 bulan terakhir tidak ada perubahan, ya saya kira saatnya warga Banten mencari alternatif lain. Dan tadi banyak orang yang mampu, yang pintar segala macam, tapi tidak punya duit. Kuncinya jangan lagi hilangkan itu namanya money politik. Saya kira itu aja, Kang. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan, Kang. Terima kasih sudah hadir. Jangan kapok. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu. Insya Allah. Makasih Gaji. Baik, Kang. Tenun, Kang. Iya.